في شرح الموطأ أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يصلي الظهر بالساعة الثامنة والعصر بالعاشرة ولم يعين أول الوقت ولا آخره، ويدخل وقت العصر عند الإمام الشافعي بأدنى زيادة على ظل المثل بعد ظل الاستواء، ويدخل وقت العصر عند الإمام أبي حنيفة بعد مصير لكل بشيء مثليه، وبين ذينيك الوقتين وقت اختلف فيه أهل العلم، فبعض منهم ألحقه بوقت الظهر وبعض منهم ألحقه بوقت العصر، وهذه المسألة اضطربت فيها الأقوال العلماء، والأولى الاحتياط فلا يصلي العصر إلا بالوقت الذي أجمع عليه العلماء أنه وقت والظهر كذلك. ثم حتى سيدي رضي الله عنه على اتباع سيرة السلف، وقال بالمتابعة للسلف عن قريب يرتقي الشخص إلى مقام الأمة من الرجال، لأن سيرهم على بساط المتابعة له صلى الله عليه وسلم، ولم تكن له نية في حركاته وسكنته من المتابعة له صلى الله عليه وسلم. وأما بعض الناس فإنه متقيد بمعلومه ومفهومه، فظهر الفرق بين المتبع له صلى الله عليه وسلم وبين المستقل بنفسه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh kemuliaan ini dihadiri oleh para habaib Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus, Abdul Idrus Hayati, Habib Muhammad Rekab, dan para habaib yang lainnya. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang mulia ini, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang adat salaf di dalam masuknya waktu sholat. Kita sudah ceritakan bahwasannya beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan mengikuti guru-guru beliau, yaitu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak bertemu langsung dengan Al-Habib Hasan bin Saleh, padahal satu zaman, akan tetapi beliau tidak berkesempatan berziarah ke Dusoba. Tetapi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sejawat dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan. Jadi Al-Habib Ali itu wafat 1333, Al-Habib Ahmad setahun kemudian 1334. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu masih ada, artinya mengikuti zamannya Al-Habib Ali bertemu ketika masih kecil, akan tetapi Al-Habib Ahmad bin Hasan tidak berkesempatan, tetapi beliau mengambil dari murid Al-Habib Hasan bin Saleh, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah. Ya, disebutkan bahwasannya Al-Habib Ahmad bin Hasan dalam melaksanakan sholat subuh itu lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasannya afdal waktu sholat subuh itu indal isfar, yaitu ketika sudah mulai terang. Artinya mazhab jumhur kita sudah sebutkan bahwasannya waktu sholat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah awal waktu. Ini sudah jelas daripada hadis Nabi SAW ketika ditanya an afdhalil a'mal, beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, dalam riwayat li waqtiha, artinya dimakna fi dalam satu pendapat. Salat ala waqtiha artinya di puncak waktu, yaitu pertama waktu. Pertama waktu di sini ulama menjelaskan yang disebut awal waktu, yaitu setelah masuknya waktu itu ada hal-hal yang terkait dengan kesiapan sholat. Yang pertama makan, minum. Yang dengan makan dan minum orang itu umumnya kenyang, bukan berlebihan. Jadi kalau orang lapar, ya itu makan minum waktunya ya 10 menit misalnya begitu. Kemudian persiapan dia, jika dia hadas besar mandi atau wudu,
kemudian tentunya menjawab adzan sebelum itu, kemudian setelah itu bersiap ke masjid dan sholat qobliyah, baru masuk waktu. Jadi antara adzan dengan qomat itu harus ada jedah yang cukup, sehingga makmum ini datang, ini adalah yang disebut waktu ridwan, waktu yang utama, yaitu di awal waktu, dan yang terkait dengan persiapan. Persiapan itu bagi manusia yang normal, bukan orang was-was, bukan orang yang memang kalau wudu ini berjam-jam, kalau masuk kamar mandi paling lama dia. Enggak, jadi orang yang wajar saja. Itu dikira-kira, dan itu mu'tamad indal ulama al-'urf. Jadi biasanya berapa? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Janabi dalam kitabnya, bahwasanya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu sholat beliau itu memilih di pertengahan awal waktu, artinya setelah adzan, ya. Ini waktu jika terbagi menjadi dua, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan, yaitu sebelumnya seperempat waktu awal, itu sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada pengecualian ketika musim panas, ya. Kalau di sini tidak ada, tapi di Madinah musim panas yang terik, maka Nabi itu mengakhirkan sholat zuhur sampai ibrad, namanya itu sampai dingin. Jika sahabat itu berjalan, bahkan rumah-rumah itu pun tidak bisa menaunginya, itu di syiddatil har, sangat panas betul. Jadi diundur oleh Rasulullah SAW, itu sunnah. Begitu juga waktu Isya, idal atama, Nabi SAW mengundur waktu Isya, ya, sampai sepertiga malam pertama. Itu Nabi lakukan karena Nabi melihat kondisi sahabat. Nabi itu kalau melihat ke masjid lewat dari kamar beliau. Kalau dilihat sudah penuh, baru Nabi itu perintahkan qomat. Tapi mengakhirkan sholat sampai sepertiga awal. Jadi setelah adzan itu sepertiga awal, kalau di sini ya kira-kira jam 9 lah, ya, atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi itu Nabi katakan, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktu terbaik sholat Isya di thulutsil awal. Akan tetapi jika tidak memberatkan umat. Jadi Nabi SAW itu lebih sering memang di awal waktu, karena sahabat itu sebagian yang mengembala, yang ada di Sahara, yang begitu datang biasanya langsung ke masjid, sholat maghrib, kemudian beriktikaf, Isya awal sudah mereka jalan gitu. Tapi dalam beberapa kondisi Nabi SAW melihat kalau memang seandainya masih belum penuh, Nabi tunggu. Ya, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam kaitannya sholat subuh ini ada satu riwayat. Jadi ini adalah riwayat yang dipegang oleh Abu Hanifah, dan ini menjadi amalan kita punya salaf sebagian, ya, yaitu Habib Ahmad bin Hasan. Walaupun banyak juga salaf yang memilih awal waktu. Jadi sholat subuh itu masuk waktunya dengan masuknya fajar shadiq, dan itu masuk waktu ketika masih gelap. Dan itu ukurannya di tempat-tempat yang memang belum ada waktu lampu seperti sekarang, di padang pasir, di pedalaman, ya, itu ketahuan betul. Jadi begitu masuk fajar itu adalah biasan yang melintang dari selatan ke utara, itu kemudian dia bertambah terang, itu di atas, bentuknya itu dia melintang. Nah, begitu sudah terlihat fajar, itu namanya fajar shadiq. Baru pada saat itu masuk waktu adzan, dan diharamkan orang berpuasa untuk makan dan minum, sudah mulai waktunya. Tetapi ada fajar yang kedua, fajar kadzib, itu kira-kira 20 menit sebelumnya. Fajar kadzib itu sifatnya dia memanjang dari timur ke barat, di atas itu melintang, cahaya di atas, kemudian dia menghilang begitu saja, nggak ada bekas. Subhanallah. Jadi itu menentukan itu, oh ini kalau fajar kadzib, maka tidak terkait dengan hukum apapun, belum masuk subuh, belum juga masuk waktunya puasa. Orang yang mau makan sahur silakan sahur, tahajud silakan. Dan itu biasanya waktu azan pertama. Jadi Rasulullah SAW itu azan subuh dilakukan 2 kali. Azan awal membangunkan untuk bersiap, itu tugasnya Bilal. Dan yang kedua adalah azan fajar, yaitu sudah semuanya harus berangkat ke masjid.
Dalam kebiasaan Rasulullah SAW, sebagaimana banyak hadis, di antaranya hadis Siti Aisyah, bahwasannya Nabi SAW itu sholat di yang waktu masih gelap sekali. Jadi kalau wanita-wanita yang menjadi makmum Nabi, dulu wanita-wanita sholat di sof belakang. Siti Aisyah itu mengatakan, kita itu keluar dari masjid, kita tidak kenal satu yang lain. Artinya belum kelihatan siapa ini siapa, nggak ketahuan. Jadi memang gelap betul. Ini artinya awal waktu fi ghalas, dalam kegelapan. Itu begitu masuk sholat subuh, Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat, ya, itu qobliyah. Kemudian setelah itu Nabi langsung memerintahkan Bilal untuk qomat. Ini kebiasaan Nabi SAW. Tapi dalam banyak kesempatan, dan ini yang diambil oleh Abu Hanifah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, asfiru bil fajri fa'innahu a'zama lil ajri. Asfiru bil fajri fa'innahu a'zamu lil ajri. Ya, jadi Nabi mengatakan, lakukanlah sholat subuh itu di waktu isfar. Waktu isfar itu kalau menurut Abu Hanifah adalah waktu terang, yang sudah mulai terang. Jadi matahari belum keluar, belum ada juga biasan merah sebelum terbit matahari, pasti merah dulu, belum, masih putih ya, terang. Jadi orang satu dengan yang lain itu melihat. Jadi beliau itu di mazhab Abu Hanifah mengira waktu isfar itu dengan ukuran jika ada orang sholat subuh 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat sholat fajar. Kemudian setelah itu ternyata dia itu yakin sholatnya tidak sah, entah melihat najis, entah dia itu dalam keadaan tidak wudu atau janabah dia lupa misalnya ya. Kemudian setelah itu dia bergegas untuk melaksanakan sholat di waktu, mengganti sholat itu. Itu kata Abu Hanifah waktunya, dan kemudian setelah dia salam dari sholat pengganti itu, dari yang pertama batal, itu dengan ukuran kira-kira 30 ayat dia baca masuk terbit matahari. Jadi Abu Hanifah ini terang betul, ya. Jadi kira-kira dari keluarnya waktu itu bisa 25 menit sebelum waktu keluar udah mulai terang. Itu sholat yang dilakukan oleh mazhab Abu Hanifah. Dulu di Masjidil Haram itu madzhabul arba'ah punya halaga ilmiah. Sekarang tidak ada. Dulu itu mazhab Hanafi itu punya pengikut, muftinya ada. Mazhab Maliki muftinya ada. Kemudian mazhab Syafi'i muftinya ada. Termasuk Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah Habib Al-Habsyi itu mufti Mekah. Dan adik beliau Al-Habib Husain bin Muhammad mufti Mekah. Syekh Ahmad Zain Dahlan mufti Mekah. Al-Habib Ahmad bin Hasan ini mufti Mekah. Jika beliau gurunya Syekh Ahmad ini berangkat ke Madinah, maka Habib Ahmad lah yang menggantikan tempat beliau di Masjidil Haram, menjadi imam Masjidil Haram, menjadi pemberi fatwa. Itu di zaman dulu begitu. Dan mazhab Abu Hanifah ini sholat subuhnya itu lebih mengambil pendapat isfar. Jadi begitu agak terang, mereka sholat subuh. Karena ada hadis begitu jelas hadisnya, asfiru bil fajri. Sholat subuh di waktu isfar, Nabi perintahkan fa innahu a'zamu bil ajri. Karena pahalanya akan lebih besar. Ini mendapat Abu Hanifah. Ini yang menjadi rujukan salaf. Sebagian salaf, termasuk Habib Ahmad bin Hasan, karena dalil ini jelas itu di dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian memilih salaf lebih maju sedikit dari sholatnya Al-Hanafiyah di Masjidil Haram. Jadi lebih maju sedikit, kira-kira 5 atau 10 menit sebelumnya. Jadi yang jelas bukan pas di awal waktu. Ini untuk sholat subuh begitu. Jadi sholat ini memiliki waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Ini secara umum, secara jumhur ulama mengatakan waktu fadilah adalah waktu yang terbaik, yaitu awal waktu setelah adzan dan persiapan sholat termasuk qobliyah. Kemudian setelah itu masuk waktu ikhtiar, waktu boleh. Waktu boleh ini sampai kapan? Sampai kira-kira kalau sholat subuh itu sampai isfar, sampai belum terang betul. Kalau mata kita ya, kalau sudah terang betul ini waktu ikhtiar, waktu boleh. Kemudian waktu karaha, jawaz bila karaha. Dalam sholat subuh ada waktu boleh, tidak makruh. Itu dari waktu terang sampai mendekati merah. Matahari sudah terlihat, belum keluar mataharinya,
tapi merah itu sudah mulai kelihatan, itu boleh sholat, tidak makruh. Dan ketika sudah masuk waktu merah, itu sampai ya, itu waktunya makruh, sampai kira-kira waktu sempit. Artinya sempit apa? Kalau sholat 1 rakaat, terbitlah matahari, ini waktu haram. Ini pembagian waktu, ya, pembagian waktu. Di waktu subuh, awal waktu, ya, dengan kesiapan sholat, itu yang paling afdal. Kembali kepada pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan, rujukannya hadis dan rujukannya itu pendapat Abu Hanifah, dan beliau ini mengatakan diakhirkannya sholat subuh itu bukan diakhirkan dari waktunya, tetapi diakhirkan dari awal waktu, melihat daripada satu riwayat. Yang kedua, untuk apa? Untuk memaksimalkan zikir di waktu subuh. Karena ada fadilah di dalam hadis bahwasannya orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia bertasbih, bertahmid, berzikir, termasuk juga majelis ilmu, ya, mendapat guru kami. Ditanya, apakah orang yang mengajar kitab setelah sholat subuh dapat enggak fadilah yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih? Apa fadilahnya? Sampai terbit matahari, duduk dia berzikir, bertasbih, termasuk mendengar ilmu atau mengaji, mengajar atau belajar. Kemudian begitu terbit matahari, dia menunggu dulu, karena begitu terbit matahari haram kita sholat. Kemudian setelah matahari terbit, naik kira-kira 15 menit, ya, qadru rumhin, kira-kira 15 menit diukur. Kemudian masuk waktu isyraq. Kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Maka fadilahnya apa? Fadilahnya dia seperti melaksanakan haji dan umroh tamataini. Nabi katakan itu hajinya sempurna, umrohnya sempurna 3 kali. Luar biasa fadilahnya. Jadi artinya orang yang pengen dapat pahala haji sempurna kata Nabi, yaitu dengan alasan inilah dan didukung dengan hadis Nabi SAW, salaf itu ingin memaksimalkan waktu yang paling mulia. Makanya orang itu setelah sholat subuh usahakan duduk di musholanya, duduk di tempatnya sampai terbit matahari, tunggu sebentar, kemudian dia merasa sholat 2 rakaat. Dalam satu riwayat, Ibna Adam sholli li raka'ataini awwalan nahari akfika akhirahu. Hadis qudsi, Allah menyatakan, wahai anak Adam, sholatlah engkau di awal waktu 2 rakaat, saya akan cukupi engkau sampai siang, sampai sore, sampai waktu selanjutnya. Sehari penuh itu Allah akan menjaga kita dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut sholat isyraq. Sholat isyraq itu bukan sholat duha. Itu pendapat yang muktamad. Walaupun Ibnu Abbas mengatakan isyraq itu waktu duha. Ala kulli hal, waktu duha itu afdalnya ketika indah irtifa'i syams. Ya, sudah kira-kira jam 9, jam setengah 10, afdal waktu duha. Jadi isyraq ini bukan waktu duha. Kemudian beliau mengatakan alasan ini kami melakukan itu, yang pertama, tidak ada niatan untuk mengakhirkan subuh. Jelas nih. Ya, beliau mengatakan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga waktu sampai terbit matahari. Waktu ini terasa tidak terlalu lama. Jadi kalau seandainya dari awal waktu subuh, ya, waktu masih gelap, kemudian langsung sholat 2 rakaat, langsung qomat, coba berapa lama itu orang akan dapat fadilah ini? Jadi disiasati dengan mengambil madhab, ya, yang berdasar kepada hadis tadi, dan itu menjadi waktu yang paling afdal di dalam mazhab Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapat banyak daripada salaf. Kita punya orang-orang tua, kita punya salaf begitu. Ini kalau kita ini bisa mengendalikan masjid yang kita atur. Kalau kita misalnya punya pesantren, ya kita bisa milih waktu itulah. Tapi kalau kita sholatnya ikut sama masjid, ya nggak bisa kita ngatur. Jadi ikut awal waktu. Yang paling afdal menurut jumhur. Jadi memang ini kalau kita melakukannya dalam keadaan kita di rumah misalnya, atau dalam keadaan kita punya pesantren, atau kita punya masjid sendiri, nah ini boleh memilih waktu sampai mendekati terang, ya, artinya langit itu sudah mulai berwarna putih, orang itu bisa mengetahui kiri kanannya siapa dalam kondisi kalau tidak ada lampu. Kira-kira saja. Kalau sekarang ada lampu, ya jam berapapun orang tahu siapa sampingnya. Ini kalau seandainya tidak ada lampu, dulu tuh begitu, nggak ada lampu, nggak ada apa. Jadi begitu orang sudah kenal satu dengan yang lain, maka ini sudah masuk waktu isfar. Ketika ayam itu sudah mulai turun ke tanah. Kalau dulu ayam itu kalau sudah mereka berkokok, belum turun ke tanah, belum masih.
Berkokok itu ayam itu dari tengah malam biasanya. Ya, jam 3:30 itu belum waktu subuh mereka berkokok biasanya. Tapi begitu mereka mau turun ke bumi karena mereka sudah melihat mulai terang. Nah, itu waktunya yang dipilih. Sebagaimana hadis Nabi itu asyiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Kemudian beliau mengatakan malahum amalun dhayi' bal kullu syai'in bi barakati wa khairi. Kita punya salaf itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Waktu mereka itu semua barokah, waktu mereka itu semuanya manfaat. Mereka itu semua bangun sebelum fajar. Bukan berarti mereka sholat mundur sedikit terus bangunnya waktu, enggak. Mereka sudah bangun dari sebelum fajar. Kadang mereka bangun itu sudah di waktu tahajud, thuluthul akhir minal lail. Itu amalan mereka sudah luar biasa. Itu guru kami Al-Habib Salim Asy-Syadzili itu bangun kira-kira jam 2:30, jam 3, 2:30, seringnya begitu. Kalau beliau di rumah itu jam 2:30 sudah bangun. Kalau beliau musafir ya paling itu lambat-lambatnya beliau bangun itu 3:30. Kita tahu itu sudah beliau sholat tahajud, kemudian baca zikir, baca surat Toha, baca surat Yasin, baca surat-surat yang memiliki keutamaan sampai azan subuh. Setelah azan subuh jawab azan, doa azan, kemudian sholat 2 rakaat. Karena dari riwayat dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat ya setelah azan subuh dan fardu subuh kecuali qobliyah subuh. Ada larangan daripada Nabi SAW. Jadi artinya kalau orang itu sudah masuk ke masjid sholat subuh, kemudian sholat qobliyah subuh, niatnya bareng dengan niat tahiyat. Dibarengkan niat tahiyat dengan niat kita masuk masjid ya, qobliyah subuh dan niat tahiyat itu masuk, walaupun enggak niat tahiyat otomatis kata ulama. Namanya intiraj. Dan tidak ada izin daripada Nabi SAW tentang sholat apapun antara qobliyah subuh dan sholat subuh. Sholat sunnah yang lain terlarang. Dalam riwayat itu ada riwayatnya. Itu biasanya setelah qobliyah baca doa-doa, zikir-zikir yang maksur ya, subhanallah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum ahyi quluba tahya waslih dalam amal fid din wa dunya. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Nah, itu kemudian masuk sholat subuh. Kemudian sholat subuh baca zikir, baca doa-doa, wirdul latif. Baru setelah itu kalau kita dari dulu langsung kita belajar ilmu nahwu. Belajar nahwu faraid itu waktunya subuh. Jadi biar otak ini masih fresh. Yang olah otak itu kan ilmu nahwu, ilmu waris, ngitung-ngitung itu di waktu yang awal. Karena dulu ini dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar Syadzili karena dapat bisyarah dari gurunya Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid. Habib Ali Habsyi itu dulu di Siwun, ya, di ma'had beliau itu mengajar ilmu nahwu itu di pagi hari setelah sholat subuh baca wirid cukupnya diajarkan sholat subuh karena anak-anak itu masih otaknya itu masih bagus, jadi hati masih baru bangun tidur, fresh atau segala macam. Dalam satu kesempatan ada seseorang itu bermimpi Rasulullah SAW. Beliau lihat Rasulullah datang berjalan menuju ke rumah Al-Habib Ali Habsyi atau masjid beliau yang berdekatan bersampingan. Kemudian ditanya, ya Rasulullah mau kemana? Beliau menjawab, ila darsin nahwi fi bait walad Ali Habsyi. Saya mau menghadiri pengajian nahwu ya, melihat di rumah Ali Al-Habsyi. Saya punya anak. Dari situ Habib Ali disampaikan tambah semangat beliau. Akhirnya ini sistem diadopsi oleh Rubat tadi. Iya, kalau agak siangan dihadiri nahwu pusing. Ya, pagi-pagi itu enak betul sih. Dijelaskan di sini bahwasannya ada satu kitab yaitu namanya kitab Yawaqit fil Mawaqit. Beliau mengatakan semua hadis yang diriwayatkan daripada Nabi tentang waktu sholat. Waktu sholat itu terbagi menjadi 6 dan 7 waktu. Semua waktu menjelaskan kata beliau bahwasannya sholatnya Nabi SAW itu kebanyakan di separuh pertama. Nabi enggak lambat betul mengakhirkan sholat, tapi di separuh pertama. Anggap waktu kita bagi 2 di separuh pertamanya. Di antara itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah waktu ridwan, waktu yang disebut waktu yang paling utama. Ya, makanya nanti pada hari kiamat dekat jauhnya orang memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, karena nanti manusia semuanya umat Islam akan bisa melihat wajah suci Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu, hari kiamat, akan berseri-seri di padang mahsyar ketika melihat wajah Tuhan mereka. Bisa melihat wajah Allah. Kalau di dunia mustahil. Di dunia tidak boleh satu orang pun memandang wajah Allah, itu mustahil. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi SAW itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala min ghairi kaifin wa hisarin wa iftara. Artinya Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditanya, ara'aita rabbak? Qala nurun anna arahu. Dalam riwayat itu dikatakan cahaya, bagaimana mungkin saya melihat. Kalimat anna itu dibaca oleh ulama dengan kalimat inna, artinya beda. Kalau dibaca nurun anna arahu, cahaya yang luar biasa, bagaimana mungkin saya melihat. Tapi kalau dibaca inni arahu, ya, nurun anna arahu, cahaya bagaimana mungkin saya melihat. Tapi dibaca oleh Ibnu Abbas, nurun inni arahu, cahaya yang gemilang itu aku mampu melihat. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maujud, Allah itu ada, dan semua yang ada itu pasti bisa dilihat. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi tanpa arah. Bukan berarti kita melihat Allah di atas atau di bawah atau dalam ruang tertentu. Itu semua ruang, waktu, arah itu semuanya makhluk. Kita ini tidak bisa mendeteksi Allah dengan akal, karena akal ini Allah tidak ciptakan untuk bisa mendeteksi, ya, zat ilahiyah, tapi bisa melihat nikmat-nikmatnya. Makanya untuk itu perlu keimanan. Akal nggak mungkin bisa. Sekarang Allah berfirman dalam surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah berfirman, Allah lah pencipta langit dan pencipta bumi, dan Allah lah yang menjadikan gelap dan terang. Akal kita nggak mungkin bisa memikirkan kapan ada waktu nggak terang nggak gelap. Coba kita pikir, ada waktu tidak terang tidak gelap, bisa kita berpikir? Kalau nggak terang pasti gelap. Allah nyatakan gelap dan terang itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hidup dan mati, khalaqal mauta wal hayat. Akal kita terbatas untuk melihat itu, untuk mendeteksi itu, untuk menjamah itu bukan ranah akal, tetapi itu ranah iman. Makanya dalam tingkatannya itu ada Islam. Islam itu tugas jasad. Kemudian peringkat kedua iman. Iman itu adalah hati, urusan keimanan, keyakinan. Dan yang ketiga adalah ihsan, penggabungan antara Islam dan iman ala wajhil atam. Menyempurnakan Islam dan imannya, dia sholat tidak ragu, antusalli anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa ke sana, maka yakinlah Allah memandangmu. Enggak ada keraguan. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Alladzina amanu, siapa orang-orang yang beriman? Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Makanya kata Imam Al-Haddad, fajahid tusyahid wa ghnamil wa'da bituqa wa'dun fil ankabuti kama fil ankabuti bi ayati. Jadi fajahid tusyahid, harus bermujahadah dengan ibadah, dengan zikir, dengan ilmu, dengan qiyamul lail, dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tercabut keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan ini bala, keraguan-raguan ini musibah. Karena semua fitnah dunia itu masuk karena keraguan-raguan. Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi kata Al-Qur'an di dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina.
Mereka-mereka yang Allah jadikan pemimpin-pemimpin, ya, yang menjadikan hidayah Allah sebagai petunjuk mereka, dan mereka mampu mengajak orang sampai kepada hidayah ilahi. Apa sifat mereka? Lamma sabaru, yang pertama mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu didapat dengan ilmu, sabar itu didapat dengan mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Sabar menjaga ketaatan. Makanya Al-Qur'an berfirman kepada Nabi, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab, kalau engkau telah melakukan satu ibadah, fansab, maka berpindahlah ke ibadah-ibadah yang lain, berjuanglah kata Allah. Capekkan dirimu untukku kata Allah. Wa ila rabbika farghab, karena itu semuanya hanya untuk mendapatkan apa? Keutamaan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia lebih capek daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau bengkak kakinya ibadah, dilempar beliau berjalan, beliau ditolak beliau maju terus. Enggak ada seperti Nabi SAW. Maka itulah semua orang yang mengikuti Nabi SAW itu barometernya. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata untuk mundur di dalam kehidupan dunia. Orang hakikatnya kembali kepada dirinya. Maka beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sholatnya beliau alaihi wasallam itu memang di awal waktu, tetapi di pertengahan awal, artinya setengah waktu itu ke awal, artinya tidak sampai Nabi itu terakhir banget, awal tank tidak juga. Semua waktu itu memiliki kriteria. Tadi kita sebutkan bahwasannya awal waktu adalah waktu yang paling utama, berkenaan dengan kesiapan sholat. Kemudian qobliyah, ya. Kemudian setelah itu sholat masuk waktunya. Sudah, ini awal waktu, ini waktu yang paling afdol. Dekat atau jauhnya orang pada hari kiamat memandang kepada Allah tergantung cepat dan lambatnya dia menjawab panggilan sholat. Sudah begitu. Dia ada di masjid sebelum azan, maka ini adalah manusia-manusia yang menghormati seruan Tuhannya. Dia sudah tahu jadwal dia, disiplin dia. Begitu zuhur waktunya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah sudah buat rambu-rambu itu. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana menegakkan sholat? Bi iqamatiha wa i'tidaliha. Jadi menegakkan sholat dengan menyempurnakan sholat dalam hal keilmuannya dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghamba kepada Allah dengan persiapan yang terbaik. Itu arti menegakkan sholat. Begitu matahari tergelincir masuk waktu zuhur, dia sudah ada di masjid. Bagaimana keutamaannya? Waktu asar sebelum adzan dia sudah di masjid. Sebelum maghrib dia sudah di masjid, sudah bersiap. Isya dia sudah siap. Dan begitu. Subuh pun dia sudah bersiap, sebelum fajar dia sudah bersiap. Ini adalah manusia-manusia yang disiplin, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu anak muda pernah masuk ke masjid subuh. Ada satu orang tua, ini orang tua ini Masya Allah, sebelum azan dia sudah di masjid, sudah menunggu. Karena dalam satu riwayat bahwasannya orang wantidharus shalah ila shalah, orang yang menunggu sholat pahalanya sama dia di dalam sholat. Dan setiap masjid itu dalam riwayat Allah jadikan malaikat di pintu masjid untuk mendata siapa yang datang di masjid. Mendata dia siapa yang masuk ke masjid. Nah ini semuanya ada riwayat. Jadi orang yang menunggu sholat itu di dalam sholat pahalanya seperti pahala sholat. Dan malaikat beristighfar kepada dia, beristighfar kepada orang yang menunggu sholat. Subhanallah, yang orang tua dilihat masuk. Anak muda ini lihat ini orang tua kok tiap hari di masjid sebelum azan. Kemudian ditanya, apa ini masjid cepat banget, kok nggak sampai ya istilahnya jauh sebelum azan? Apa nggak capek? Digituin, namanya anak muda kaslan ngomong begitu. Dia bilang, saya ini nggak seperti kamu. Saya ini sudah tahu jadwal saya ini waktunya sholat sudah pasti. Saya sudah hadir sebelum waktu. Kira-kira kalau kamu kerja, kamu sudah masuk kantor kamu sebelum datang panggilan,
Itu kira-kira kamu ini di kantor kamu termasuk pegawai yang baik atau termasuk pegawai yang gak baik? Ya begitu aja. Orang kalau masuk kantor tepat waktu biasa aja namanya disiplin. Di waktunya sudah ditentukan, dia ada di waktu itu ya biasa aja. Tapi kalau dia sudah di kantor sebelum waktu, ini misalnya orang bekerja ya, maka menunjukkan ini orang punya kedisiplinan yang tinggi, disiplin betul. Ya mungkin dia yang pertama naik pangkat kali. Nah begitulah. Jadi artinya menjawab, kalau sudah dengar azan ini panggilan sudah, panggilan daripada Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wah. Ya Allah, pemilik seruan ini, pemilik seruan azan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak ada di dalam sholat. Tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya kecuali 4 alasan. Mengeluarkan zuhur sampai waktu asar, hukumnya haram bil ijma. Kecuali 4 alasan. Yang pertama nisyan, lupa. Yang kedua tidur. Tapi tidur ini kata ulama syaratnya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu, misalnya dia jam 11 tidur, ya, ulama mengatakan kalau dia tidur sebelum waktu artinya bebas. Seandainya dia pun waktu asar dia bangun, dia tidak berdosa. Karena ketika dia masuk tidur belum ada seruan kewajiban dia menjawab sholat. Ma'dzur dia, sholat jam 12, dia tidur jam setengah 12 misalnya. Dalam ketika dia tidur belum menjadi ahli khitab. Dia belum menjadi oknum yang tersasar dengan perintah sholat. Aman dia. Yang musibah itu ketika masuk waktu. Ketika masuk waktu zuhur, dia sangat ngantuk. Sunnah, ya, mengakhirkan waktu sholat dari awal waktu. Ya, awal waktu sholat itu boleh kita akhirkan di waktu zuhur, dalam waktu zuhur, mau setengahnya atau akhir selama belum keluar waktu, itu dalam 27 kondisi. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Majur dalam kitabnya menyebutkan di antaranya adalah orang yang mengejar jamaah. Sholat sekarang sendiri awal waktu, tapi jamaah mau datang setengah jam lagi, akhirin, nunggu. Kemudian menemani orang sakit. Orang sakit kalau kita tinggal jam adzan dia merasa susah, nggak bisa ditinggal, jaga. Ya. Kemudian diantaranya menunggu air, ya. Diantaranya juga ada 27 gambar termasuk tidur ini. Tidur di awal waktu karena sangat mengantuk, karena perintah daripada Nabi tidak boleh sholat dalam keadaan mengantuk, lapar dan dahaga. Dalam keadaan lapar juga undurin sholat dari awal waktu, makan dulu. Haus minum dulu. Mau buang air jangan ditahan ketika sholat, nggak boleh. Buang hajat dulu. Selesai, lega, perutnya enak. Masa sholat nahan kentut? Masa sholat nahan kencing? Ya. Atau misalnya dia yakin sakitnya sembuh setengah jam lagi. Dia sakit kepala yang hebat, nunggu obat. Gak usah sholat awal waktu, tunggu obat datang baru dia sholat. Ada 27 gambaran. Ini di dalam waktu, mengakhirkannya dari awal waktu, itu sunnah dalam kondisi sangat mengantuk. Tapi ingat, dia harus yakin bangun sebelum keluar waktu zuhur. Misalnya dia perintahkan istrinya, bangunin saya jam 2, saya mau sholat. Atau dia pakai alarm, atau dia bicara sama teman. Jika ikhtiar untuk bangun di waktu dia sudah lakukan, kemudian dia bangunnya kebablasan jam 4, dia tidak berdosa. Karena dia sudah lakukan itu antisipasi. Tapi kalau dia langsung tidur gak dikasih tahu ngamuk, ya dosa. Dikasih tahu marah, gak boleh. Ya. Itu orang itu sunnah, ya, membangunkan orang tidur. Itu diantaranya tadi itu bahkan menjadi wajib jika waktu mepet. Orang yang waktu zuhur sudah mulai mau sempit, wajib dibangunkan. Orang yang tidur di mihrab imam, tidur di mihrab masa nggak dibangunin? Tarik lah, ya, tidur di mihrab misalnya. Atau orang yang tidur telengkup, itu dibangunkan. Atau tidur setelah sholat asar, dibangunkan, kecuali dia sakit.
atau dia capek betul, atau tidur setelah sholat subuh, ada larangan. Fajr itu tidur setelah sholat subuh sebelum terbit matahari, itu termasuk sebab yang membuat orang itu fakir, miskin, melarat. Ya, itu kemudian sholat asar, setelah sholat asar nggak boleh tidur, karena bisa menyebabkan orang itu terganggu mentalnya. Jadi ada satu orang bicara, katanya orang tua kita dulu, kalau orang tidur setelah asar 40 hari, ini orang terkena penyakit gila. Temannya nggak percaya, molor terus dia 40 hari. Setelah 40 hari dia waras-waras saja. Cari temennya yang ngomong, mau dikasih tahu yang inti ngomong itu nggak ada, itu nggak benar, nggak ketemu sama sohibnya. Dicari, mau ngasih tahu ini, dicari sohibnya masih di luar. Dengar-dengar sohibnya pulang tengah malam, digedor rumahnya, jam 1:30 malam. Waalaikum, malam datang. Dia bilang, ente kok cari wayat yang benar dong, ngasih tahu yang nggak benar. Apa? Karena dia bilang kalau sholat setelah tidur setelah asar gila. 40 hari nggak gila. Tuh, ente ini gila. Udah jam 1 malam datang di rumah anak, nggak gila ente. Ente ini sudah gila ente sekarang ini. La ilaha illallah. Diam dia. Itu majnun. Salah ente majnun, itu sudah gila sekarang. Kayak ente nyari Yana hanya untuk ngomong ini, aku nggak ada waktu besok. Tengah malam gedor-gedor rumah anak cuma mau ngasih tahu anak bohong. Omongan gini, ini sudah gila. Ini kasih tahu dia, itu sudah gila. Besok anak sebarkan. Nggak bisa ngomong dia. Ini ada cerita menarik juga ini. Habib Ahmad mengatakan bahwasannya salaf itu memiliki kaidah di dalam sholat, yaitu dengan apa? Dengan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW, tidak masuk ke dalam sholat kecuali sempurna. Ya, jangan berani-berani mengeluarkan sholat dari waktunya itu, kecuali tadi lupa betul. Lupa yang tidak disengaja, bukan lalai. Lalai itu ketika dia nonton tontonan bola misalnya, atau dia asyik menonton hiburan, kemudian ternyata waktu keluar, ini lalai, bukan lupa. Lupa itu dalam kondisi dia bekerja yang syar'i, ini udzur syar'i. Lupa dia, ya Allah, keluar waktu, ya sudah. Nanti sholat zuhur menjadi qadha. Kemudian yang kedua, tidur tadi itu. Jadi orang yang tidur setelah masuknya waktu boleh, jika sangat mengantuk, asal diantisipasi bisa bangun sebelum keluar waktu. Jika dia sampai kebablasan, dia tidak berdosa. Ya. Kemudian setelah itu ikrah. Kalau ada orang dipaksa nggak boleh sholat di waktu zuhur misalnya nggak dikasih air, dikurung di kamar misalnya, nggak boleh sholat atau diancam, naudzubillah, kalau dia sholat mau dibunuh, ini dibawa ancaman, dibawa tekanan, tidak boleh sholat, ya sudah, sholat itu boleh dikeluarkan dari waktu, tidak berdosa. Dia lewat zuhur belum sholat, tadi ancam, nggak boleh sholat. Ya, misalnya dia naudzubillah min dzalik, ada kejadian seperti itu, ulama menghitung enggak dosa dia. Yang keempat adalah al-jama', yaitu ketika orang jamak takhir, sholat zuhurnya diundur ke asar. Ya, karena dia dalam kondisi musafir. Nah, bedanya jamak dengan qashar. Kalau qashar itu adalah perjalanan di atas 89 kilo, 90 kilo ke atas. Perjalanan bukan maksiat, ini disebut perjalanan jauh. Nah, ini boleh qashar. Setelah keluar daripada batas kota kita sudah boleh melakukan sholat 2 rakaat bagi sholat rubaiyah, zuhur, asar dan isya. Bisa dipangkas menjadi 2 rakaat. Ini namanya qashar, memangkas sholat. Tapi kalau jamak menggabungkan sholat, itu adalah bagi mereka yang musafir walaupun tidak dalam radius 90 kilo. Mau musafir aja ke Bekasi, ke Bogor, jamak boleh, zuhur 4, asar 4. Boleh dilakukan itu. Jadi boleh kita ini kalau mau ke Bogor, jamak boleh, nggak ada masalah. Karena pendapat yang mengatakan jamak itu bagi orang yang musafir. Di dalam riwayat Nabi tidak kategorikan safarnya safar tawil. Nabi katakan musafir. Sudah. Tapi untuk qashar sudah jelas itu ada marhalatan, 2 marhalah. Abu Hanifah malah 1 marahil, 120 kilo. Kalau Abu Hanifah baru izinkan orang qashar setelah perjalanan 120 kilo. Kalau kita melihatnya dua marhalah. Karena Nabi begitu. Nabi baru melakukan qashar sholat jika radius yang ditempuh Nabi itu di atas 90 kilo.
Tapi kalau dalam perjalanan ringan, tidak sampai dalam itu radius itu, Nabi menjamak sholat. Itu Nabi lakukan. Jadi jamak dengan beda ya. Jadi orang sholat duhur dia tak sholat di waktunya karena dia mau jamak takhir dengan asar, boleh. Atau asar mau dimajukan ke duhur, boleh. Ya, dalam kondisi safar, boleh. Atau dalam kondisi sakit berat. Kalau dia sholat, kira-kira dia tidak khusyuk dalam sholat, boleh dijamak takhir sholatnya. Dia bangun sakit kepalanya. Kalau dia jalan takut jatuh, dia udah takhirnya niat takhir sholat, boleh. Dulu Imamul Haddad malah menyuruh putri-putrinya kalau hadir kondangan siang, duhur, itu suruh jamak di rumah sama asar. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Jadi beliau perintahkan anak-anaknya, istri beliau, ayo sudah sholat jamak duhur sama asar di rumah. Supaya nanti kalau di sana itu perempuan kan susah. Kalau dia mau wudhu nanti akan merusak make upnya misalnya. Ya, jadi begini, kalau jamak dalam perjalanan yang pendek itu boleh dilakukan, tetapi muktamad pendapat ulama setelah keluar batas wilayah. Itu sudah nggak bisa digugat. Ini pendapat yang paling kuat. Begitu keluar batas wilayah, ya sudah waktunya jamak masuk, waktunya qashar masuk bagi mereka yang berjalan jauh. Tapi kalau orang itu mau jamak di rumah, saya mau ke Bogor tapi saya mau jamaknya di rumah, jamak takdim, jamak takhir, ini tidak diizinkan secara madhab, tetapi ada pendapat yang mengatakan boleh dengan alasan bahwasannya datangnya ajal tidak bisa diprediksi. Jadi tawakku'ul maut majhul. Orang itu datang ajalnya dia takut, maka dia pengen bara'atu zimmah, sholatnya telah diselesaikan. Duhurnya dia sholat, asarnya dia sholat. Nah ini pendapat sangat kuat dipakai oleh ulama, tetapi tidak dijadikan kebiasaan. Boleh sekali-kali kita mau jalan takut kalau kita masuk kena macet parah, ya udah sholat di rumah duhur sama asar. Cuma jangan dia jadikan kebiasaan. Di rumah jamaknya boleh, jamaknya duhur di rumah, asar di rumah, nggak usah nunggu musafir. Nah, ini Imamul Haddad yang ditarik juga menghadiri pernikahan di satu wilayah, nggak usah nunggu perjalanan keluar batas wilayah untuk melakukan itu. Ini kata beliau bahwasannya orang masuk ke dalam sholat dengan dua syarat. Yang pertama adalah tenang, yang kedua adalah dalam keadaan dia itu istislam lillah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah selain rumah kalian, ya, kecuali engkau dalam keadaan sudah minta izin dan mengucapkan salam kepada sang pemilik. Ini kalau rumah manusia, Allah sudah syaratkan kita itu dalam keadaan baik, menyapa dalam keadaan tenang, ya. Bagaimana ketika orang akan masuk ke dalam hadrah ilahiyah? Ini Imam Habib Ahmad bin Hasan Atos ini punya pandangan jauh. Jadi ada satu cerita yang beliau ceritakan. Dulu Habib Abdurrahman itu bin Ubaidillah, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur yang mengarang kitab Bughiyah, itu orangnya nggak mau mengakhirkan sholat subuh pas di waktunya. Jadi begitu masuk, karena beliau yang azan, beliau yang qomat, beliau jadi imam, mufti dari. Jadi sekali waktu beliau ini jalan dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Atas, masuk ke kota Siwun. Habib Abdurrahman punya sahabat namanya Habib Aqil bin Hasan al-Jufri. Habib Ahmad mengatakan, ya Habib Abdurrahman, kita dari sini langsung begitu masuk kota Siwun, langsung kita ke rumahnya Habib Ali Habsyi. Karena ada tamu dari Mekah, adiknya Habib Husain datang dari Mekah ke Siwun. Nah kita mau sowan, kita mau datang ke situ. Kata Habib Abdurrahman, ya khair, tapi syaratnya satu. Apa? Ana gak mau nginep di rumahnya Ali Habsyi. Ana mau nginep di tempatnya Aqil bin Hasan al-Jufri. Ya sudah, terserah, kata Habib Ahmad bin Hasan. Begitu masuk ke rumah Habib Ali tahu kedatangan tamu, wah disambut yang luar biasa. Kata Habib Ahmad, ini Habib Ali Habsyi, lihat Habib Abdurrahman seperti tamu dari langit, dari senangnya. Jangan keluar dari tadi. Habib Abdurrahman ini senang betul, dihormat, duduk. Kemudian dipaksa nginep, dibawa ke villa Habib Ali Habsyi, namanya di Anisa, tempat di pinggiran kota Siwun. Dipaksa Habib Rahman, ya Habib Rahman, syukur Habib Ali Habsyi kedatangan tamu aku dari Mekah. Wah Habib Ali ini cintanya sama antum luar biasa, jangan dikecewakan juga.
Agil Al-Jufri kapan-kapan dia bisa. Dia juga nyusul juga bisa. Akhirnya ikut Habib Rahman setelah dipaksa, tapi dengan satu syarat. Anak mau nginep tempatnya di haji sama inti orang, satu syaratnya sholat subuh di awal waktu. Dia tahu ini Habib Ahmad ini suka mundurin. Kalau inti siap, syarat anak ikut sama inti nginep. Kalau enggak, anak ikut rumahnya Agil bin Hasan. Dia pakai anak. Tapi kalau inti ini nggak bisa ngatur-atur. Jadi sekarang ini gimana? Oh ya saya berapa? Baru sholat awal balik. Sekarang sholat subuh ayo. Kata Habib Ahmad disongkoin. Kalau inti mau sholat subuh sekarang, apa? Ya. Ayo, mau sekarang. Lah, baktian awal waktu. Ya, akhir sudah nginep di situ. Begitu masuk waktu, gobel fajar sudah bangun, tahajud semua sudah biasa itu habaib. Begitu azan, beliau yang azan Habib Rahman. Begitu setelah gobelia, Habib Ahmad bin Hasan ini kasih isyarat ke Habib Husin, kan tamu dari Mekah, Habib Husin itu. Inti nanya-nanya sama Abdurrahman tentang masalah falak. Kemudian Habib Husin ngomong, ya Abdurrahman sebentar, komat, anda mau nanya ini ada masalah falak. Akhirnya didebat, mufti Mekah ini ketemu mufti tadi, debat. Begitu debat berlanjut, namanya orang alim ya, merasa terbantahkan, dia uji dalil. Akhirnya waktunya molor. Ya, begitu sudah mulai panas, Habib Ahmad isyarat, ya Habib al-Waqid. Ya, ini waktu subuh sudah lewat ini. Dia baru sadar kalau dikerjain. Kalau mau inti ngerjain dari tadi. La haula wala quwata illa billah. Salat sekarang udah. Ketawa semua ya, Habib ketawa, Habib Ahmad bilang saya ketawa, Habib Rahman. Masya Allah, habaib itu sokonya pun dengan ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berkah mereka kepada kita semuanya. Al-Fatihah.